akan masuk pada manusia dan yang dimiliki manusia untuk pertahanan pada dirinya. Syahwat dan amarah. Syahwat itu sesuatu yang bisa diterima. Tapi amarah adalah bentuk penolakan. Untuk makan dan sebagainya, sesuatu yang masuk diterima. Dan amarahlah yang menjaring. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan untuknya, dia tolak lewat amarah. Maka wajar kalau dalam artian orang bisa marah. Ngambek. Aplikasi dari bentuk ketidaksukaan, tidak terima. Jadi jatuhnya marah dan diaplikasikan bentuk marah itu dengan cara ngambek. Karena ada marah yang tidak terkendali, memuncak marahnya yang memiliki akibat sampai piring pecah, sampai gelas-gelas melayang, pecahkan aja gelas itu biar rame. Gitu. Iya Rangga. Itu kan. Apalagi ada amarah yang dikendalikan. Kenapa? Justru marah itu harus. Kalau sesuatu yang melecehkan agama, sesuatu yang tidak menyenangkan, yang membahayakan. Mohon maaf, suami harus ada giraknya. Suami harus menegur istri, istri harus marah sama suami. Papa, ingat kan belum salat, sadar. Kan sudah jam salat. Gitu. Anak-anak ngambek. Mama, lapar. Mamanya nonton terus. Kan begitu. Sekarang, kalau sudah terjadi seperti itu, apa sih bahayanya? Yang bahaya buat orang yang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Ini membahayakan untuk dirinya. Karena ada bahaya untuk dirinya. Apa? Sehingga bahaya untuk dirinya, membatasi dirinya untuk melakukan kebaikan. Bahkan bisa menyebabkan putusnya silaturahmi, jalinan hubungan yang baik. Ingat ya, mohon maaf ya. Ketika orang marah, ketika orang ngambek, yakin untuk mendapatkan kebaikan dari orang lain susah. Orang ngaji aja dia jengkel, ngaji lagi di situ. Kan gitu. Padahal ngaji loh. Orang bersedekah saya. Karena lagi ngambek. Karena lagi iya. Jadi tidak ada yang diterima. Semua kalau acting ngambek aku juara. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya? Bagaimana ini orang-orang seperti ini, tolong minta maaf kepada siapapun. Diamkan dulu. Api itu akan padam, tapi jangan biarkan juga. Usahakan atasi dengan berbagai macam cara. Ibu punya anak yang sering ngambek, angkat tangan. Tidak usah malu, Bu. Angkat tangan yang punya anak sering ngambek. Atau ibu-ibu yang suka ngambek, Pak Ustadz, angkat tangan. Cucu. Saya 4 anak saya, ketiga-tiganya ini kan yang masih kecil banget. Masih 8 bulan. Tapi yang 3 ini saya sudah tahu karakter mereka. Kalau Aira ngambeknya, enggak ngomong. Tapi kita tahu dia lagi enggak suka nih. Kalau Nora, dia langsung masuk kamar, kunci pintu. Oh dia lagi ada yang enggak suka. Kalau Anwar, pasti mainannya dilempar. Jadi, iya. Kan laki-laki. Mengaplikasikan itu beda-beda. Aplikasinya beda-beda, jadi ketahuan. Benar. Ketahuan. Kalau mamanya ngambek, Bu Haji. Jangan. Karena lagi nonton. Kenapa Gitu. Ustaz? Lagi nonton. Handphonenya apa handphone? Oh, kalau istri saya ngambek diem. Diem juga. Diam. Kalau dia diem pasti ada yang sesuatu yang tidak enak ini. Ya Allah, itu yang bahaya tuh Tapi bukannya masalahnya. waktu itu Ustaz pulang ceramah handphonenya ini? Aman. Apa gitu? Dia langsung jar-jarnya lari kemana, baterainya lari kemana. Oh. Coba saya pengen tahu juga kalau anak-anak ngambek. Kalau Hilia pernah ngambek dong sama mama, sama ayah. Kakek mau deket sini Pernah sama ngambek Hilya. Ya, dapat berkah dari mereka nih. Hilya kan ahlullah Hilya, kakek mau deket-deket sini. Tapi pernah ngambek gak sayang? Pernah ngambek nggak? Pernah ngambek gak? Pernah sama Pernah. adek. Sama adek. Oh, samanya Ngambekinnya adek. ngambekin apa sih sayang sama adek?
Aku kalau misalnya ambil barang apa aja pasti dia mau. Oh, Oh, ikut-ikutan. Adik umur Adek. berapa sih adiknya? 3 tahun. 3 tahun. Namanya Tahu siapa? nggak? Namanya siapa? Muhammad Al-Fatih. Pasti cowok ya? Ya iyalah ngomong Al-Fatih masa perempuan. Tapi tahu nggak Ilya, kenapa adiknya minta terus apa yang Ilya pegang? Karena dia ngefans sama kakaknya. Yeay, tepuk tangan dulu dong Bu. Namanya juga Iya. Adek. Untungnya adiknya cowok. Adiknya cowok untungnya. Coba adiknya cewek pasti turunan. Bajunya dia turun ke bawah. Iya Ini kasihan pengalaman adiknya. saya sih apa bener. Coba kalau Alifa ada yang mau ditanyain gak sama Pak Ustadz sama Ustazah? Pak Ustadz kalau misalnya kita ngambek pasti kemasukan setan ya? Iya. Seru. Bukan kemasukan setan, lagi dikuasai setan. Terus kalau misalnya yang ngilangin setannya buat apa? Bagaimana Caranya. caranya? Bagaimana caranya? Bertaus. Tahu coba tahu gimana? Taus. Auzubillah. Iya. Minasyaitonirrajim. Iya. Ih setan itu lagi kepanasan. Oh, bukan. Yang kedua Ustaz, Yang apa lagi kedua, Ustaz? kalau bisa wudu. Wudu. Kalau bisa posisinya harus diganti dari berdiri duduk. Nah tuh. Coba kalau Alifa marahnya sambil duduk masih bisa marah nggak? Masih kan? Kalau masih marah, Kalau masih marah baring. lagi, Baring. berbaring, tidur. Habis baring masih bisa marah nggak? Terus kalau ketiduran? Ya, udah berarti kan nggak berarti- marah. Berarti nggak jadi udah marah. Oh. Pas Kalau bangun masih udah marah, segar. wudu. Kalau habis masih marah setelah wudu, sholat. Masih marah lagi setelah salat, berarti Anda lah setan. Coba satu lagi saya belum tanya Adam, kalau Adam, Adam. yuk. Kalau Adam nih, Adam. Adam. Adam nggak usah ditanya deh. Adam mau Kalau nanya Adam apa ini- sama Pak Ustadz Ustazah Ya boleh Allah. silakan. Ayo. Ada yang nanya deh. Adam yang nanya. Kalau ngambek itu bikin sumpek, terus gimana caranya supaya mama itu nggak sumpek gitu? Hah? Kalau- Siapa kalau nggak lagi- sumpek? Mama. Mama yang suka sumpek. Wah, berarti mama suka ngambek dong. Enggak, Bu, aku yang mamanya, ngambek. mamanya sumpek sama Oh. anaknya yang suka ngambek. Oh, ngambek. Bu. anaknya gara-gara suka Anaknya. ngambek gitu. Gimana Gini, caranya? Kalau Pak Ustadz? kalau ini jauh Ustazah oke aja. Iya silakan Ustazah. Silakan. Supaya mama nggak sumpek, Adam jangan ngambek. Nah. Kan gitu jawabannya. Jadi kalau dikit-dikit, jangan dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit. Bocoran sedikit. Apa? Adam ini anak satu-satunya. Oh, Adam anak satu-satunya. Iya. Makanya dia ini segala sesuatunya itu kalau boleh dibilang biasanya kan agak Semua. sedikit ego kalau anak-anak ini. Semua Tapi yang Adam enggak diminta juga sih. dikasih. Semua yang diminta dikasih. Enggak. Inilah akibatnya. Enggak. Ini Adam itu anaknya mandiri Pak Ustadz. Ini luar biasa Tapi Adam pinter. pernah buat mama nangis nggak? Adam pernah nggak buat mama nangis? Enggak. Mudah-mudahan enggak ya, Alhamdulillah ya. sampai gede ya, amin. Apa yang paling mama nggak suka dari apa yang dilakukan Adam? Kalau seharian main terus. Oh, sadar nggak kalau itu nggak bagus? Ya. Tapi Sadar. kenapa masih lakuin? Jadi sesuatu yang tidak disuka oleh mama, jangan dilakuin ya, supaya mama nggak marah ya. Tuh. Tepuk tangan dulu buat Adam. Iya. Nih kita perlu juga kasih tahu nih sebenarnya bagaimana cara yang baik untuk ngasih tahu atau anak ngasih tahu ke orang tuanya kalau dia tuh lagi gak suka sama sesuatu. Kadang-kadang kan anak-anak kan mengaplikasikannya beda-beda ya aplikasinya ya. Kayak Iya. tadi Naura kunci pintu, Aira diem. Kalau anak saya juga malah dia ngomong, mama jangan gitu dong gitu. Iya. Dia lebih Cara yang bersuara. terbaik buat mereka, buat anak-anak untuk mengaplikasikan permohonannya yang sesuatu yang mau disampaikan tapi orang tua tidak mengerti, cari waktu yang tepat. Karena kadang-kala orang tua itu harus dicari waktunya. Karena ini mama lagi sibuk. Jangan ketika mama lagi sibuk, kita lagi protes. Mama lagi capek. Iya. Lagi capek. Lagi Jangan capek. juga. Ayah baru pulang kerja, Iya. lagi capek-capeknya anaknya Nggak protes, boleh, tak kena nggak boleh ya. marah malahan Lagi gitu ya. sibuk-sibuknya mama minta juga, mama aku mau makan. Mama lagi sibuk. Iya, iya, Tapi iya. saya rasa sih Kondisinya. seluruh orang tua dimanapun, di dunia manapun itu pasti pengertian terhadap anak. Amin, Iya, Masya Allah. amin, Benar-benar amin, benar amin. banget. Nah ini pelajaran juga buat semuanya ya Bu ya. Mungkin buat kita juga para suami kalau istri lagi capek juga jangan ngambek. Atau istri juga begitu ya. Nih buat jamaah yang di rumah nih. Kita akan siapkan setelah ini kita akan masuk ke segmen Mau Tahu Dong. Nah ayo yang di rumah yang mau bertanya langsung aja bikin pertanyaannya di IG kita. Boleh juga di Twitter kita di @islamitu_indah. Atau tadi IG kita di @islamitu_indah_ttv. Kirim sebanyak-banyaknya nih sekarang nih ayo silakan. Nanti yang pertanyaannya terbaik akan kita bacakan dan akan dijawab langsung oleh Ustazah Oki, Ustadz Mora dan juga Ustadz Syam. Jangan kemana-mana tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.